Assalamualaikum semuanya, bagaimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Jadi, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita absen dulu ya. Siapa saja di sini? Rizky Anissa, Suci Intan, Mutmainah, Ihwan Kurniawan, Yes. Rizky Andriansa. Yes. Oh, gak masuk, kemana? Sakit. Oh, tidak apa-apa, oke, sakit ya Ihwan. Yes. Sofia Anissa, Yes, I am. Asmi Maulana, Abbas kemana Abbas ini? Gak ada aku. Oh, izin ya, Abbas izin ya. Rizky Maulana, Hadir. Rizky Maulana hadir juga ya. Margareta Sulistiawati, oke, hadir semua ya. Nah, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Ila hadiniyat Al-Fatihah. Jadi sekarang kita masuk ke pertemuan yang kedua, kan? Materi yang akan kita bahas hari ini adalah apa itu sholat dan syarat-syarat sahnya sholat. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan bertanya kepada kalian semua. Apa sih sholat itu? Yap, benar sekali. Sholat itu adalah ibadah. Masa ibadah aja? Apa yang lebih lengkapnya? Apa sih sholat itu? Betul, sholat itu adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh seluruh umat muslim. Jadi tadi itu adalah sholat. Perhatikan layar di depan kalian. Perhatikan dengan benar, jangan ada yang bergurau dan ngomong sendirian ya. Jadi apa itu sholat? Yang kalian semua ketahui, sholat itu adalah ibadah. Ibadah yang wajib dilakukan oleh orang Islam yang mukallaf. Apa sih orang yang mukallaf itu? Siapa lebih tepatnya orang mukallaf itu? Jadi orang mukallaf itu orang yang berakal dan balil. Jadi sholat itu tidak wajib untuk orang yang tidak berakal atau orang gila. Itu tidak wajib ya anak-anak untuk orang gila melakukan sholat. Dan orang yang balil. Balil ialah tahun di mana seseorang itu mencapai masa dewasa. Jika perempuan biasanya saat keluarnya darah haid, dan laki-laki jika sudah mulai bermimpi basah. Dan apabila ingin menunaikan sholat, kita harus dalam keadaan suci, baik itu dari hadas kecil seperti BAB dan BAK. Juga harus suci dari hadas besar, seperti jika cewek biasanya itu haid ya anak-anak. Itu sholat. Perhatikan, lihat, jangan ngomong sendiri. Perhatikan layar di depan kalian ini. Kita akan memasuki pembahasan syarat-syarat sahnya sholat. Itu ada, perhatikan anak-anak, ada berapa syarat sahnya sholat? Perhatikan di layar itu. Benar, ada 5. Syarat sahnya sholat itu ada 5. Ayo kita baca bareng-bareng. Ada 5 apa saja? Yang pertama, suci dari hadas. Dan yang kedua, harus suci pakaian dan tempat untuk sholat. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, harus masuk waktunya sholat. Dan yang kelima, harus menghadap kiblat. Tadi itu syarat sahnya sholat. Paham semuanya? Sampai sini paham? Paham. Bagus. Syarat yang pertama suci dari hadas. Nah, apabila kita ingin mendirikan sholat, kita harus suci anak-anak ya. Suci dari hadas kecil seperti BAB dan BAK. Untuk suci dari hadas kecil, kita harus berwudu. Selain suci dari hadas kecil, kita juga harus suci dari hadas besar seperti haid, nifas, dan lain sebagainya. Nah, untuk suci dari hadas besar, kita harus melakukan mandi besar, yaitu biasanya disebut mandi jinabat. Beranjak ke syarat sah yang kedua, yaitu suci pakaian dan tempat. Jika kita ingin menunaikan sholat, pakaian kita itu harus suci. Tidak semerta-merta hanya bersih saja, namun harus suci pula.
Begitu juga dengan tempat sholatnya. Kita harus mencari tempat yang suci dan usahakan tidak kotor yang dapat mengganggu keabsahan sholat kita. Jadi kita tidak boleh sholat di tempat yang kotor sehingga kita jijik dan kita tidak khusyuk. Itu tidak boleh ya anak-anak. Lihat layar di depan kalian. Yang syarat yang ketiga yaitu menutup aurat. Wow, PPT-nya ibu sangat colorful, warna kuning. Jadi syarat yang ketiga itu menutup aurat. Untuk wanita, jika ingin sholat harus menutup aurat seluruh tubuh, hanya menyisakan wajah. Biasanya kita cewek-cewek kalau sholat pakai apa? Pakai ruku kan? Nah itu menutup aurat, itu sudah benar. Nah jika untuk lelaki, syarat sahnya menutup aurat itu hanya dari pusar sampai dengkul. Begitu juga untuk hamba. Hamba itu budak ya anak-anak, budak. Budak entah itu laki-laki atau perempuan. Syarat sahnya untuk menutup aurat sama seperti lelaki, yaitu pusar sampai dengkul. Tapi karena sholat ini adalah ibadah yang sangat mulia, kita berdoa kepada Tuhan kita, tidak mungkin kan? Rasanya tidak sopan jika hanya menggunakan sarung sampai pusar dan lutut, itu kurang sopan. Harus menggunakan pakaian yang tertutup yang sopan untuk cowok-cowok, seperti baju koko kalian punya kan di rumahnya, ya pakai itu ya anak-anak. Kemudian syarat yang keempat itu di belakang perhatikan, jangan ngomong sendiri, yaitu yang keempat, syarat yang keempat harus masuk waktu. Jadi kalau kita mau sholat duhur, ya sholat pada saat waktu duhur. Biasanya kita dengar azan kan di masjid-masjid itu. Nah kita ikuti. Syarat yang kelima yaitu menghadap kiblat. Nah menghadap kiblat. Jadi kalau kita mau sholat kita harus menghadap kiblat. Di mana kiblat kita? Di Mekah. Karena di Mekah ada Ka'bah. Nah Ka'bah ini adalah kiblat kita. Apabila kita sholat, kita harus menghadap ke Mekah. Karena Indonesia ada di bagian timur Arab Saudi, jadi kita menghadap ke barat. Kita wajib menghadap kiblat saat sholat. Saat kita sholat, yang harus menghadap kiblat ialah dada kita atau bahu. Bahu kita tidak boleh toleh-toleh. Kalau sekedar wajah, tidak apa-apa. Boleh tidak menghadap kiblat apabila dalam keadaan darurat, seperti contoh dalam peperangan, dan apabila kita dalam keadaan berperang dan dikelilingi oleh musuh, nah kita boleh tidak menghadap kiblat anak-anak. Dan juga orang yang melakukan musyafir, yaitu orang yang melakukan perjalanan. Ini boleh tidak menghadap kiblat apabila ada syaratnya. Orang itu menaiki tunggangan seperti menggunakan pesawat, kapal. Nah, kiblat kita kan tidak tahu di mana gitu. Jadi itu boleh tidak menghadap kiblat. Jadi kita mengikuti arah tujuan kendaraan kita. Kemudian tapi itu untuk orang musyafir yang menunggangi kendaraan. Beda lagi untuk orang musyafir yang melakukan perjalanan menggunakan kaki. Pada zaman dahulu kan orang-orang musyafir itu melakukan perjalanan tidak menggunakan kendaraan, tapi berjalan kaki, menggunakan unta. Nah itu harus menghadap kiblat. Tapi untuk zaman sekarang walaupun menggunakan sepeda motor, itu masih bisa kan ya berhenti gitu loh, berhenti dan sholat di rest area biasanya. Nah itu mungkin ketentuan itu tidak berlaku. Jadi tetap harus menghadap kiblat untuk orang musafir yang menggunakan motor, bis, itu kan masih bisa berhenti. Jadi itu harus tetap menghadap kiblat. Kecuali orang yang musafir yang menggunakan kendaraan yang tidak bisa berhenti, tidak bisa berhenti apa itu namanya? Sembarangan, seperti kapal, pesawat. Tidak mungkin kan waktu masuk duhur kita minta pesawat berhenti dan kita sholat gitu, tidak bisa. Jadi pada saat itu kita tidak apa-apa tidak menghadap kiblat. Jadi tadi adalah syarat sahnya sholat.
Ada berapa sahnya sholat tadi? Ada 5. Apa saja? Masa sudah lupa? Ya, apa saja? Yang pertama, harus suci dari hadas kecil. Entah itu hadas kecil atau hadas besar. Yang kedua, harus suci pakaian dan tempatnya untuk sholat. Yang ketiga apa yuk? Menutup aurat. Jadi harus menutup aurat. Cewek pakai ruko, cowok pakai baju yang benar. Dan yang keempat, harus masuk waktunya sholat. Jadi nggak boleh kalau sholat duhur di malam hari, betul. Dan yang kelima, menghadap kiblat. Di mana kiblatnya umat Islam? Di Ka'bah. Benar sekali. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham semua? Tadi itu sahnya sholat. Sudah paham semua? Gak ada yang mau bertanya? Kalau gitu saya saja yang bertanya. Jadi karena tidak ada yang mau ditanyakan, kita ingat-ingat lagi tadi apa itu sholat? Sholat adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh seluruh umat Islam yang mukallaf. Dan sholat itu harus suci dari hadas kecil. Betul. Karena semuanya sudah paham dan tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak. Beneran tidak ada? Sudah. Mungkin sampai sini saja pelajaran yang dapat Ibu berikan. Pelajaran yang sebelumnya mohon diulangi lagi, baca lagi agar tetap ingat. Dan kita dapat melaksanakan sholat dengan benar dan sah. Itu saja ya. Semuanya selamat menikmati istirahat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.